pernyataan yang oleh perempuan tuh deklarasi. Terus sama wartawan tanya saya, kalau mereka terus mogok semua, ya ganti, itu kan logis. Kalau mereka mogok terus perusahaan tutup, ya cari pekerja yang lain, ya kan? Emang kalian harus tahu, mereka cara mogok juga mereka datang ke perusahaan-perusahaan, mereka ada yang lagi kerja ditakut-takutin. Dia apa namanya? Sweeping kan? Banyak perusahaan-perusahaan seperti itu di lapangan. Tapi mereka-mereka yang kerja itu sebenarnya mereka tidak. Yang ekstrim itu kan mereka-mereka yang jadi organisasi di situ. Yang kalian udah tahu kepentingannya apa. Tapi kalau mereka-mereka yang udah kerja rata-rata udah merasa cukup, dan mereka lebih memilih kerja daripada mogok. Tapi yang nggak mau mogok tidak didatang-datangin. Itu kan keluhan pengusaha juga. Datangin. Ya, makanya ketika dia bikin pernyataan itu, ibu-ibu ternyata mogok, saya bilang ganti kalau mogok. Banyak yang mau kerja. Memang kita bisa biarkan aja tuh mereka mogok seenaknya, kita naik seenaknya. Ya nggak begitu. Demokrasi juga seperti itu. Tuntutan nggak seperti itu. Atau mereka yang lebih dekat mereka dengan usaha katakanlah pengusaha, lebih dekat mereka bahkan ada di situ. Coba lihat tadi di lapangan seperti apa kondisi sebenarnya. Tidak terjadi apa-apa. Kamu diapain kemarin ini? Kamu diapain kemarin mau sini? Kamu diapain? Dicekek? Di situ nggak ada transit. Saya lihat nggak ada. Polisi juga nggak ada. Lihat nggak ada, Pak. Polisi kan ada di luar kamar-kamar. Kamu dipiting terus bawa ke ruangan. Siap. Untuk menunjukkan kamar kerja Bapak. Kamu pandang? Ini Pak, mengamankan Pak. Ini pas di meeting itu ya. Meeting terus? Saya mengamankan dia masuk ke dalam. Beliau udah lari Pak, makanya udah ke pintu didobrak. Pintu dobrak Pak. Gak ada itu polisi yang transit di situ. Nggak ada kejadian Pak. Ada kejadian. Nggak ada yang jagain transit juga. Gitu. Pak, maksudnya dengan kejadian ini ada pembiaran atau seperti apa Pak? Teman-teman sendiri menyimpulkan kayaknya foto-fotonya bantu, ada yang lagi duduk sekarang. Saya di dalam posisi subjektivitas ya, lagi kumpulin dulu informasi-informasi. Pak, menyimpulkan pembiaran atau bukan saya. Tapi kalian juga ya, silakan aja terjemahkan. Pak, terkait klarifikasi dari Satpol PP sendiri seperti apa Pak, kan dari internalnya Pak? Internal lagi diperiksa sekarang. Diperiksa tentang tugas tanggung jawab mengamankan mengamankan tempat-tempat yang vital. Pak, ada rencana untuk melaporkan ke Kadipro Pampori Pak? Enggak, saya laporkan ke presiden aja. Tentunya terpusat Kapolri segala. Soal keputusan upahnya Pak, tetap Pak? Ya selama di undang-undangnya masih bilang begitu ya saya enggak. Tetap aja. Tidak berubah keputusan Pak? Tidak akan berubah. Kalau saya masih saya begitu sih, karena saya yakin itu. Karena berdasarkan putusan Dewan Pengupahan ini beliau ada yang memang. Terus yang kedua memang melihat dari aturan gitu. Ya, saya tidak dalam posisi takut atau berani, saya posisi itu aja. Jadi kalau saya sudah ambil keputusan itu pertimbangannya, tadi saya bilang untuk ajas kepentingan umum, untuk kemanfaatan orang banyak. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail, tapi paling tidak itu yang jadi pertimbangan kita, pertimbangan yang matang. Jadi kalau ini misalnya saya diserang di apa, ya saya tetap akan nggak berubah keputusan. Salah satu alasan mereka bikin marah kan dari statement Bapak yang bilang kalau mereka nggak mau ya di pengusaha pecah. Ya, karena malamnya mereka bikin pernyataan yang oleh perempuan. Tapi gubernur ketika mengambil putusan harus berdasarkan peraturan menteri. Kalau udah gitu demo kita lagi, tekan kita lagi. Kalau menurut saya kan memang kalau demo kan siapa yang nangani? Ada Satpol, ada Polri. Ya iya, emang udah rutin, udah tugas. Lalu terkait peristiwa itu bagaimana Pak tanggapannya Pak? Saya tidak dalam posisi penilaian, tapi berdasarkan informasi kan mereka bebas masuk.
mereka sampai ke ruang itu. Kan kalau itu dipertahankan kan nggak mungkin orang jebol juga masuk ke pintu. Kalau itu gerbang depan maka ya banyaklah gambar-gambar tuh kalau nanti kita sedang kumpulkan informasi-informasi. Ada sanksi yang diberikan oleh untuk Satpol PP terkait keterlibatan. Hari ini saya copot Ya. hentikan sementara sambil kita periksa. Pak, ada rencana Saya melapor? dulu waktu wali kota itu terantip saya ada di ruangan itu, jaga betul. Pokoknya yang lain boleh jebol, tapi ruang gubernur, ruang wali kota nggak jebol. Saya pertahankan betul situ. Terantip ada di situ. Apa ada yang ditimpuk dan segala. Tapi kan terantip juga nggak ada kalau lihat foto-foto di situ. Iya. Ya kan? Itu. Nggak ada. Nah ini kan jadi pertanyaan kita. Ya, kita periksa sekarang mereka. Kalau untuk internal kita. Kenapa nggak ada yang menghalangi? Semua masyarakat juga publik mengecam tuh. Iya. Boleh memang dia kesalahan pernyataan gubernur, tapi kan tidak boleh masuk seperti itu. Pak, ada Di sana mana tadi? Nanti juga pada takut kalau begitu. Wali kota bupati untuk mengambil keputusan. Bahkan undang-undang memang memberikan kewenangan pada pemerintah daerah, gubernur dalam hal ini, tapi kita diikuti dengan peraturan-peraturan yang ya kita kan juga terikat pada aturan itu. Kalau kita misalnya membuat keputusan ya berpihak pada buruh kan salah. Kan kalau salah di dalam anunya kejaran sudah ada sanksi administratif. jadi sanksi administratif, dan sanksi administratif buat seorang gubernur kan bisa diberhentikan sementara 3 bulan, Pak. 3 bulan atau juga diugat PT UN. Sebenarnya saya bukan takut sanksi administratif, kalau saya sih melihatnya lebih pada perspektif bagaimana kegiatan usaha berjalan, pengangguran tertanggulangi. Jadi itu kalau menurut saya, makanya keputusan saya itu sebenarnya nuansanya dari pengajian saya maupun pendalaman dari tim dari tim panja itu pertimbangannya. Karena belajar dari tahun lalu kan 1.500 industri yang pindah keluar. Kalau saya melihat dari kepentingan semuanya lah. Jadi saya tidak dalam posisi berpihak kepentingan pengusaha atau kepentingan. Jadi memang di Indonesia ini perlu diklarifikasi ya. Konflik perburuan dan pemilik modal itu tiap tahun. Buruh tiap tahun minta naik, pengusaha tidak mau naikin. Tapi demonya mah tetap aja ke pemerintah, kota, kabupaten, dan kalau tugas gubernur atau wali kota bupati kan fasilitator sebenarnya, memfasilitasi bagaimana coba membangun silaturahim, kita memoderasi pertemuan itu. Karena sebelum ada putusan kita udah kumpulin di rumah, dinas itu masih kumpulin, ada perwakilan perserikat buruh, ada pakaian apindo, damai-damai aja, tapi udah waktunya. Tapi yang menjadi aneh akhirnya kita yang diserang, kita yang itu kan akhirnya pemerintah daerah ini mesti ke depan mesti ada peraturan yang lebih tegas sejauh mana pemerintahan terlibat atau dilibatkan dalam atau berperan dalam hubungan buruh. Tetap oleh menteri, Pak. Jadi oleh karena itu yang pertama saya menyesalkan tindakan buruh masuk ke dalam ruangan itu kan, itu berarti tidak ada upaya untuk mempertahankan atau melindungi. Ya, saya bayangkan kalau saya ada di situ mungkin menjadi lain gitu ya. Tapi alhamdulillah saya ada di luar karena menjalankan tugas. Juga ini yang menurut saya jadi perhatian banyak orang, perhatian masyarakat, perhatian para penyelenggara negara, aparatur negara, bahwa
keputusan itu ya harus dilindungi, di backup. Dan saya tidak menyebut siapa yang harus membackup, dan saya kira masyarakat publik sudah tahu. Saya kira itu saja mungkin statement saya. Kalau ada yang bertanyakan silakan. Pak, langkah hukum apa yang akan dilakukan Pak? Ya saya sih kemarin saya menyerahkan kepada pihak-pihak yang berwenang, dan saya juga sudah membuat konsep terus saya laporkan perkembangan ini kepada Presiden, kepada Menteri Tenaga Kerja, di dalam negeri, dan tentu departemen dan lembaga yang terkait, Kapolri misalnya, ya akan saya sampaikan. Karena jangan khawatir jadi presiden, nanti semua gubernur nanti juga pada takut kalau begitu. Wali kota bupati untuk mengambil keputusan. Bahkan undang-undang memberikan kewenangan pada pemerintah daerah, gubernur dalam hal ini, tapi kita diikuti dengan peraturan-peraturan yang ya kita kan juga terikat pada aturan itu. Kalau kita misalnya membuat keputusan ya berpihak pada buruh kan salah. Kan kalau salah di dalam anunya edaran sudah Ada sanksi administratif. jadi sanksi administratif, dan sanksi administratif buat seorang gubernur kan bisa diberhentikan sementara 3 bulan. 3 bulan, terus juga digugat PT UN. Sebenarnya saya bukan takut sanksi administratif, kalau saya sih melihatnya lebih pada perspektif bagaimana kegiatan usaha berjalan, pengangguran tertanggulangi. Jadi itu kalau menurut saya, makanya keputusan saya itu sebenarnya nuansanya dari pengajian cekek staf saya untuk ada saksinya sekarang di sini. Kalau dicekek suruh nunjukkan pintu, kunci dan kunci, pintunya dibongkar, digebrak, masuk, lalu makan dan minum apa yang ada di situ. Dan mereka naikin kaki sambil tadi foto. Ini kan seperti melecehkan ya. Secara pribadi saya sih tidak tersinggung, tapi negara harusnya bisa melindungi rasa aman gitu, rasa aman terhadap penyelenggara negara. Karena apa yang saya lakukan, keputusan yang saya lakukan itu kan memang sesuai dengan aturan yang pastinya diterima atau tidak diterima kan itu bagaimana publik, masyarakat. Saya putuskan melalui kesepakatan, melalui proses, melalui Dewan Pengupahan, di mana dalam Dewan Pengupahan itu memang sudah jelas ada indikatornya, menggunakan variabelnya, termasuk juga dihadirkan dari BPS yang mengukur pertumbuhan ekonomi, terus juga inflasi dan banyak lain sebenarnya, termasuk kelayakan hidup. Dan dari kesepakatan itu lalu direkomendasi ke gubernur, dan saya juga mempertimbangkan bahwa ini ada dasarnya, ada undang-undangnya, dan juga mempertimbangkan kepentingan umum yang lebih luas. Karena yang berkaitan dengan upah minimal itu kan tidak hanya untuk buruh, tapi juga untuk buruh yang di pabrik, industri, tapi juga buruh-buruh yang lain yang ada di perhotelan, yang ada di dunia wisata, termasuk juga ya, UMKM dan sebagainya. Yang kalau sekarang menurut saya karena ini baru pulih, kita juga COVID masih belum selesai, dan kemarin juga dengan pertimbangan terlampau banyaknya pengangguran di Banten itu, sehingga saya mempertimbangkan sudah kenaikannya 0,56% ya. Ya itu kalau dihitung uang rupiah kan 40.000. Di samping itu sebagai seorang gubernur kita juga ya harus mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.